anak kita sendiri ya, putra Oke. kita sendiri, kelengkapannya. Kalau memang ada hal yang menurut parents ragu, Iya. oh ini kok nggak kayak gini ya, apalagi kalau sudah punya putra sebelumnya yang Mhm. normal ya, kan pasti Oke. akan notice dia Dibandingin gitu beliau kan? Halo parents, selamat datang di Dr. BMD Podcast, Your Trusted Pediatric Surgeon. Tempat di mana kita ngobrol santai seputar kesehatan dan tumbuh kembang anak. Di podcast ini, kami akan mengupas tuntas topik-topik menarik bersama para ahli dan juga praktisi yang terpercaya. Jadi, pastikan parents tidak melewati tips dan info penting lainnya ya, karena kesehatan anak adalah prioritas utama kami. Your Trusted Pediatric Surgeon, Dr. BMD. Dengan senang hati, kami akan perkenalkan narasumber kita. Tidak lain tidak bukan Dr. BMD, Dr. Barmadi Satrio, spesialis bedah anak, spesialis subspesialis digestif anak ya. Selamat datang di podcast ini, Dr. BMD. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Biasa dok, sehat terus dok ya. Alhamdulillah. Ya, Wajahnya insyaallah. happy terus ini. Iya. Parents, Dr. BMD ini dokter spesialis bedah anak ya, yang berpengalaman dan memiliki komitmen kuat dalam merawat pasien bayi dan juga anak. Nah ini kali ini dok, kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin masih awam juga di parents ya. Ini tentang baca gimana ya, UDT ya atau UDT ya, Undescensus Testis. Nah ini sebelum ngomong macem-macem nih, kita tanya dulu deh, UDT itu apa dokter BMD? Ya, jadi undescensus testis itu, testis ya kita tahu testis itu kalau orang Jawa bilang telur ya, perincilan atau apa. Jadi buah zakar dari anak yang harusnya di tempatnya dia itu enggak turun. Enggak turun gitu ya. Jadi gampangannya tidak adanya testis di kantong zakarnya. Jadi testisnya cuma satu atau malah nggak ada. Nah, itu kalau kita harus aware ya. Memangnya problemnya apa dok? Kalau nggak turun kenapa? Apakah jadi masalah kah? Iya, kalau turun masih di atas berarti ya. Oh iya. Nggak tahu main apa dia kok di atas ngantong. Nggak mau turun-turun gitu kan? Ya kayak enakan main gitu. Jadi ya kalau nggak turun berarti memang macam-macam penyebabnya. Bisa faktor hormonal atau faktor gangguan perkembangan ya, prematuritas atau yang lain, atau memang ada kelainan lain ya. Memang testis ini mungkin tidak sempurna ya, tidak terbentuk atau gimana ya. Jadi yang penting kita lihat di sini kriptokismus istilahnya kalau dari bahasa Latin. Jadi tidak adanya testis di kantong zakar. Jadi buahnya nggak ada, cuma kantongnya doang. Ya itu kan kita juga kalau belanja nggak ada isinya kan nggak enak. Ya, jadi harus ada isinya juga. Jadi selalu pastikan bahwa di testisnya putra-putra ibu itu isinya lengkap. Ada isinya dan isinya lengkap ya. Dua itu ya? Iya, dua. Ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang juga. Ya itu pas ya. Dok, dampaknya apa dok kalau tidak terisi dua tadi dok? Ya jadi kalau tidak ada satu atau dua, berarti ada kemungkinannya dua. Dua lagi nih. Testisnya mungkin nggak turun. Karena memang testis awalnya waktu fase embriologi, waktu pertemuan janin di dalam kandungan, dia itu posisinya ada di dalam perut. Dalam perut, kemudian dengan perkembangan umur, dengan macam-macam faktor, mulai dari mekanik dari organ itu sendiri, tubernakulum dan lain-lain ya, nggak perlu sampai detail itu mungkin ya. Terus hormonal juga ya, itu yang membuat testis itu dia akan secara bertahap akan memasuki jalannya namanya proses vaginalis lewat dilipat paha itu terus sampai turun ke kantong zakar. Kalau sudah di situ dia nyaman, dia berhenti di situ. Terus kalau bisa juga kemungkinan kedua karena memang nggak terbentuk dari awal ya, memang ada kelainan ya. Bisa memang dia tidak terbentuk, anorkia namanya istilahnya, atau sebetulnya memang dia nggak punya testis. Karena mungkin penampakannya kayak cowok tapi sebetulnya dia bukan cowok. Banyak kejadian juga. Jadi betul, yang penting ini nggak turun atau memang nggak ada gitu. Gitu. Batas usia dok mungkin nih, kapan nih boleh maksimal nggak turunnya? Atau jadi kita ngecek nih
maksimal nggak turun atau ditunggu turunnya sampai usia berapa, Dok? Ya, jadi kalau pertama yang kita harus tahu ada atau enggak, ya kan? Misalnya, oh anakku cowok nih, dari parents ini putranya laki-laki nih, seneng kan? Oh, udah seneng. Terus jangan lupa dicek, benar ada alat kelaminnya, benar enggak? Terus kantong zakarnya ini ada isinya atau enggak? Tentunya mudah karena kita bisa melihat kesimetrisannya, misalnya ada satu sisi yang kok kita nggak kempes, kok dua-duanya kok kesannya kempes, ya kan kelihatan lah ya, kan kelihatan dompetnya bapak isi uang apa enggak, ya kan bisa dilihat lah, ibu-ibu kan pasti tebel, ya kan, itu dilihat kantongnya ini kira-kira normal apa enggak gitu. Kalau memang kok kelihatannya kecil ya dok, atau kalau misalnya ragu coba diraba, ada enggak, dicari gitu kan. Jadi yang diraba jangan punya bapaknya doang, anaknya juga ya. Jadi benar-benar pastikan bahwa ada enggak. Ya, jadi biasanya bapak-bapak ini lebih aware juga bisa. Ditunjukin, mungkin ibunya misalnya habis mandiin apa baru lahir dicek. Jadi biasanya orang tua selalu mengecek kalau di bedana ada 5 lubang ya. 5 lubang dicek juga isinya juga. Salah satunya kalau lubang mulut, telinga, hidung ya, anus. Nah, itu sama lubang kencing. Lubang kencingnya. Tapi kalau ini isinya. Karena bagian dari selain kita baru lahir kan, selain kita ngecek 5 lubang ada, kalau dia cowok cek juga alat kelaminnya. Dari lubang kencing, selain lubangnya, kalau cowok juga lihat kantongnya. Ya. Misalkan nih dok, ternyata tidak ada nih salah satunya. Itu gimana dok? Saya tunggu dulu apa? Gimana, dok? Jadi yang penting pertama harus diperiksakan, dikonsultasikan ya. Nanti di situ akan dijelaskan. Nah, kita nanti akan melihat ini kira-kira yang jenis mana, yang nggak turun atau nggak ada, ya, 1 atau 2 ya. Nah, jadi setelah itu biasanya kita lakukan diagnostik dulu. Kalau memang nggak turun atau sebetulnya ada tapi belum turun banget, masih di atas sedikit, itu kita bisa tunggu sampai umur 1 tahun. Setahun ya? 1 tahun maksimal kalau di bedana. Ya. Tapi kalau di literatur disebutkan sebaiknya mulai diturunkan itu kalau memang ini karena memang belum turun ya, itu kurang lebih umur 6 sampai 8 bulan sudah boleh diintervensi. Bisa diturunkan dok? Ya, diturunkan memang, dengan apa dok? Obat? Enggak sih, manggil ini aja diturun. ya tentu pakai, jadi terapi memang untuk menurunkan kita harus tahu dulu ini diturunkan, ini memang nggak ada turun, atau yang lain, atau ada kelainan lain ya, misalnya seks ambigu atau apa, itu nanti topik yang berbeda. Jadi kalau seperti itu mungkin di beberapa literatur disebutkan juga bisa menggunakan obat hormonal dulu. Tapi itu oleh dokter yang memberikan. Biasanya dokter anak ya, dokter anak, ahli endokrin biasanya. Tapi itu juga ada sekian persen keberhasilannya ya. Jadi kalau memang itu gagal, memang harus diturunkan dengan operasi. Jadi sebenarnya tidak melulu dengan operasi ya. Tapi kalau medikamentosanya nggak bisa ya mau nggak mau operasi. Tetapi jangan sampai telat. Kadang coba medikamentosa terus sampai lebih dari 1 tahun 2 tahun nggak turun-turun baru dioperasi. Kadang kalau kita terlambat, makanya efeknya adalah testis ini akan mengalami kerugian. Ya. Karena kerugian testis. Kerugiannya apa? Jadi testis ini dia kan fungsinya nanti untuk reproduksi, hormon dan lain-lain ya. Kedepannya ya. Jadi dia itu seperti pabrik ya. Di dalam situ itu ada sel-sel yang memang punya tugas dan fungsi masing-masing. Nah, gampangnya kita misalnya kan di suatu tempat kerja ya. Enaknya kita kerja itu misalnya ini perusahaan yang butuh gampangnya gini deh. Penguin itu kan hidupnya di kutub yang suhu dingin ya kan. Nah, kalau dia ditempatkan di KBS ya, dia kan nggak bisa berkembang. Karena memang nature-nya seperti itu. Ya. Sama, testis ini butuh tempat yang nyaman untuk dia bisa berkembang. Nah, tempat yang nyaman itu di kantong skrotum itu, di kantong zakar itu. Karena di kantong zakar, environment-nya, lingkungannya itu suhunya lebih rendah dari tubuh ya. Dan dia memang ideal untuk testis untuk berkembang nanti. Jadi butuh suasana yang memang mendukung. Nah, kalau dia di dalam perut atau nggak di kantong zakar, nah itu kurang ideal untuk sel testis ini berkembang. Nah, itu makanya dia harus segera ditempatkan pada tempatnya, iya kan? Daripada nanti bikin rusuh di sana, iya. Jadi sama lah kalau kita biasanya
ya misalnya kita profesi dokter tapi ditempatkan di bengkel ya. Bikin rusuh nih dok. Bikin rusuh kan ya toh. Udah bingung-bingung bingung toh ya. Jadi dokter otomotif Kecuali ya dok ya. kalau iya bisa mungkin jadi dokter otomotif nantinya ya.